salam teka Mbak program Imporasa, informasi antara seputar Aceh. Di sini kami membahas beragam persoalan dan informasi seputar Aceh dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Tentunya informasi yang kekinian dan berkualitas. Untuk hari ini telah hadir bersama kita Bapak Pendi, Kepala PT Pos Wilayah Banda Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Antara. Terima kasih Pak. Ya, baik teman-teman sekalian, pada sesi pertama kita ingin bincang-bincang dengan Pak Pendi. Yang pertama adalah terkait dengan di tengah pandemi Covid ini Pak, seperti hari ini tentunya juga berdampak pada terhadap perekonomian, persoalan-persoalan sosial dan lainnya, termasuk juga mungkin pada pos sendiri Pak ya. Kira-kira apa yang paling pos ini Pak yang mengalami dampak ini? Baik, terima kasih Pak Sari dan seluruh pemirsa podcast Antara. Memang dampak dari Covid ini cukup banyak yang kami rasakan. Kalau di masyarakat kita sudah tahu lah ya. Tapi kalau di perposan seperti halnya ya perusahaan-perusahaan lain Pak, semua pasti terdampak. Kalau di pos ini paling kerasa ini kita kan berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat. Pelayanan masyarakat berkaitan dengan layanan pos. Dengan adanya pandemi ini, salah satu yang paling berdampak itu terhadap proses untuk pengiriman barang. Karena hampir sebagian besar sarana yang kita pakai untuk pengiriman barang dari Aceh ini kita menggunakan layanan dari udara. Nah, sejak pandemi ini kan penerbangan itu banyak berkurang, sehingga mau nggak mau kiriman yang tadinya via udara sekarang kita kirim via darat. Dampaknya sudah pasti, yang tadinya ke beberapa daerah itu bisa cepat, mungkin 1 hari sampai, sekarang bisa lebih dari itu, yang menimbulkan mungkin ya kekecewaan lah kepada pelanggan. Gitu. Dan juga ada beberapa juga yang menjadi kendala di lapangan. Awal-awal pandemi dulu kan banyak daerah-daerah yang melakukan karantina, melakukan pembatasan. Petugas kami itu mau ngantar kiriman ke penerima itu sempat juga susah. Penerima nggak mau penerima tidak bisa dikunjungi, sehingga akhirnya kiriman numpuk di kantor. Walaupun itu nggak berlangsung lama, tapi itu sudah sangat mengganggu kinerja kami. Nah, itu diantaranya yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah sejauh itu kekhawatiran masyarakat ya terhadap dampak pandemi ini Pak? Itu di awal-awal Pak. Di awal. Di awal-awal seperti itu, karena ya kita maklum juga, karena masalahnya baru, kita juga khawatir dan kami pun harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Tidak mungkin kita labrak semua gitu. Tapi dengan berangsurnya permasalahan ini, penanganan dari pemerintah, dan juga kita sudah mulai tahu bagaimana trik-triknya, bagaimana cara menyikapinya. Itu alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali normal seperti sedia kala. Kalau dibandingkan sebelum pandemi Covid ini gimana pos Pak? Nah, kalau untuk layanan pos sendiri memang awal-awal itu karena perubahan pola operasi itu memang agak ada sedikit penurunan. Tetapi setelah itu justru sebenarnya kalau dari sisi layanan tidak terlalu banyak nggak terlalu banyak penurunan. Kita punya beberapa layanan itu yang bisa tidak harus datang ke kantor. Kita punya layanan namanya pick up service. Kita juga punya layanan yang berbasis aplikasi, sehingga kalau saya lihat ini hari per hari dibandingkan antara sebelum Covid dan sudah Covid ini memang ada sedikit penurunan, tetapi dari sisi jumlah kita masih cukup banyak yang bisa kita layani. Rata-rata per hari kita bisa melayani sekitar 3.000 sampai 4.000 pelanggan. Itu dari seluruh kantor per hari. Dari seluruh kantor yang ada di bawah kantor pos Banda Aceh. Kita punya 19 cabang, jadi dari 19 cabang itu kita bisa memaksimalkan potensi yang ada itu Pak. Di rata sehari sekitar 3.000 sampai 4.000. Itu paket ya Pak ya? Semua layanan pos. Semua layanan pos. Terus di antara itu yang paling banyak apa? Masih di seputar surat menyurat gimana Pak?
Untuk surat menyurat ini kalau data yang kami terima Masih. tetap masih banyak. Kalau untuk pengiriman itu kita sehari di angka 1.300 sampai 1.500-an kiriman yang bisa kita layani. Nah, untuk yang berbasis keuangan masih di angka sekitar 1.500 sampai 2.000-an transaksi. Ya. Nah, yang paling membantu ini kita di sisi keuangan, Pak. Kalau layanan keuangan itu ternyata dengan adanya aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, Ya. itu nggak membuat orang sulit. Ya. Jadi kalau mau bertransaksi keuangan itu nggak harus datang ke kantor sekarang. Kita punya aplikasi juga, namanya itu Posgiro Mobile. Jadi di sana semua layanan pos sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh seluruh pelanggan pos. Ya. Yang berikutnya kita punya layanan namanya itu Kiposin Aja. Itu aplikasi yang kita create itu untuk memudahkan orang untuk mengirim barang. Jadi menggunakan aplikasi itu nanti diisi datanya di situ, kami jemput. Ya. Jadi nanti petugas kami yang jemput. Bisa juga diantar, bisa. Tapi kebanyakan nanti mereka biasanya minta dijemput. Ya. Nah, jadi hanya dengan aplikasi nanti kita verifikasi datanya, lalu kita pick up kirimannya, dan itu sangat memudahkan sekali. Lalu ada juga layanan-layanan yang bersifat COD, Pak. Sekarang tuh lagi musim sekali. Betul, COD. Ya. Orang belanja, bayaran nanti belakangan. Ya. Nah, itu sekarang sedang kita kembangkan juga. Nah, ya seperti ini nih sekarang sangat diminati sekali, terutama bagi online shop. Nah, ini luar biasa, Pak. Pertumbuhan online shop selama pandemi ini, berdasarkan data yang kami miliki itu cukup bagus. Dan toko-toko retail pun sekarang sudah mulai menggunakan bisnis secara online. Iya, iya. Terus kalau boleh tahu Pak, pos itu merupakan salah satu juga tidak terlepas dari sejarah berdirinya negara ini Pak ya. Di mana pos dulu adalah juga ikut menyatukan masyarakat, ikut mendekatkan masyarakat gitu. Terus dengan kondisi hari ini, apakah kita juga masih seperti itu Pak? Ya, memang secara kelembagaan salah satu tugasnya pos itu adalah kita pelayanan sosial. Jadi kita tetap memiliki kantor-kantor yang ada di ujung-ujung perbatasan. Kalau istilahnya itu 3T, terdepan, terluar, dan terjauh gitu. Nah, jadi di masing-masing lokasi itu pos harus bisa menyatukan. Sehingga kami ada beberapa kantor yang memang tidak ditargetkan profit di sana. Targetnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, tujuannya supaya tetap masyarakat itu bisa saling berkomunikasi dengan yang lain. Berarti sampai ke kecamatan sampai hari ini masih buka pos? Masih ada. Bahkan daerah-daerah terpencil mungkin Pak ya? Iya. Seperti di Pulau Aceh kita memang kantornya itu kan terdampak tsunami belum sempat kita perbaiki. Tetapi layanan tetap sampai sana. Di beberapa kepulauan juga di daerah-daerah lain kita tetap ada layanannya. Sehingga tetap bisa melayani walaupun medannya sulit. Gitu. Terus kembali lagi Pak, kalau kita lihat bahwa di era globalisasi ini juga mungkin persaingan dengan dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya juga sangat penting ya. Ini bagaimana strategi pos ini sendiri untuk bisa artinya masih bisa mengembalikan pasar masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada pos itu Pak? Oh iya. Memang sebelum saya jawab ke sana mungkin sedikit aja ini untuk informasi bahwa bisnis pos ini ada salah satu bisnis yang sangat mudah untuk dilaksanakan oleh siapapun Pak. Jadi kita pribadi pun kita berdua bisa membuka layanan pos Pak gitu ya. Jadi di era kemajuan teknologi seperti ini memang sudah kita sadari bahwa persaingan itu semakin banyak. Nah, untuk itu kami di pusat itu mengembangkan teknologi, layanan-layanan berbasis teknologi. Jadi mulai dari pelayanan di loket itu sampai purna layanannya baik di antaran atau yang berbasis keuangan itu kami sudah mulai menyesuaikan
dengan aplikasi yang berbasis teknologi. Di antaranya tadi saya sampaikan itu. Ya. Dan alhamdulillah kemarin kita lakukan apa istilahnya direct sales lah ya, misalnya semacam penawaran khusus kepada masyarakat, tapi kita belum promosikan secara besar-besaran. Postgiro Mobile itu ternyata sangat diminati, terutama bagi kalangan generasi milenial, karena kondisi sekarang itu sangat mendukung sekali. Anak-anak sekarang kan suka mager, suka malas gerak. Nah ternyata dengan aplikasi yang ada itu, minimal anak-anak mau beli pulsa. Sekarang anak-anak SMP, anak-anak SMA, SD kan sudah mulai pakai kuota, Pak. Itu dengan aplikasi itu sangat memudahkan sekali. Jadi dia mau beli apapun di situ bisa, dia mau bayar apapun bisa, sehingga kebutuhan itu bisa dengan mudah untuk dijalankan tanpa harus ke kantor pos. Nah layanan-layanan seperti ini yang memang saat ini menjadi target perusahaan untuk dikembangkan. Karena kalau kita mengandalkan layanan-layanan yang konvensional, sudah pasti yang kenal itu hanya generasi kita, Pak. Iya. Generasi yang sudah zaman old. Iya. Tapi ada juga yang menarik, Pak. Ini kita misalnya hari libur ya, hari Minggu, hari Sabtu, bahkan malam hari, itu tiba-tiba ada datang petugas pos mengantarkan. Ini menarik ya, ini. Iya. Ya itu salah satu yang selalu kita tingkatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi kalau mungkin banyak yang belum tahu, pos ini pola-polanya, mohon maaf mungkin seperti pegawai-pegawai yang istilahnya punya jam kerja terbatas. Kita sekarang sudah mulai, Pak, salah satu persaingan, karena kebutuhan masyarakat kan nggak terbatas jam sekarang, Pak. Orang kalau belanja di supermarket itu ada waktunya, di pasar ada waktunya, tapi kalau belanja online itu nggak ada waktunya. Begitupun seperti untuk masalah pengantarannya. Jadi kalau sekarang pembeli atau pedagang itu dia bisa nge-trace di aplikasinya. Begitu dia dicek, kiriman sudah sampai di Banda Aceh. Itu beban moral kami, gimana caranya hari itu harus diantar, walaupun malam hari. Memang ada kendalanya, kadang-kadang tidak semua masyarakat itu ada di rumah. Tetapi minimal kita bisa komunikasi, bisa ditelepon, bisa kita sampaikan bahwa kiriman sudah sampai dan kita mau antarkan di malam ini. Kalau diterima kita antar. Walaupun kadang-kadang ada nyampaikan, jangan malam ini, kami sedang ngopi. Ya itu udah kesepakatan, kita antarkan besok hari, seperti itu. Artinya masih ada kita sesuai dengan kesepakatan ya pada saat itu, Pak ya. Antara petugas dengan penerimanya, dengan pelanggan, Pak ya. Tetapi tetap prioritas kita adalah kita layani semaksimal mungkin. Kalau memungkinkan kita 24 jam kerja ya kita akan lakukan, tapi ya kita lihat kebutuhan masyarakat. Terus selain itu, Pak, kita kan juga dipercayakan ya untuk penyaluran BLT. Ini seperti apa kalau di Aceh ini, Pak? Oh iya. Sekarang istilahnya BST. BST. Bantuan sosial tunai. Jadi kalau di Aceh alhamdulillah untuk bantuan BST ini kita sudah cukup bagus, Pak. Dinilai oleh Dinas Sosial karena mitra utama kita adalah Dinas Sosial. Lalu kedua mitra kita itu Pemda, mulai dari gubernur sampai ke kecil ya, tingkat kecil. Nah itu mitra kita semuanya. Tentunya semua instansi, semua lembaga itu sangat membantu sekali untuk menyalurkan dana BST ini. Karena dari target yang diberikan kepada kita itu untuk wilayah di bawah kantor pos Banda Aceh, kita melayani ada di 4 kabupaten. Ada di 2 kabupaten, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan 2 kota Sabang dan kota Banda Aceh. Dari 4 kota ini, itu jumlahnya ada sekitar 21.800-an, Pak. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari kemarin sudah terrealisasi sebanyak 19.322. Nah, kalau di tahap 8, tahap 9 jumlahnya sekitar 19.000. Nah, itu sudah ada penurunan. Jadi, untuk pembayaran BST ini kita tidak main bayarkan saja. Jadi, sebelum dilakukan pembayaran kita koordinasi dengan Dinas Sosial, dengan Kecil. Itu untuk verifikasi.
seluruh data yang kita dapat itu apakah itu layak atau tidak, nanti oleh dinas sosial beserta pemerintah setempat itu akan diverifikasi. Apabila dia dinyatakan nggak layak, maka itu nggak kita salurkan. Iya. Nah, apabila dia layak kita salurkan. Alhamdulillah ini sampai tahap ke-9 karena ini mulainya di bulan April. Jadi tahap 1 itu April, Mei, Juni, Juli sampai Desember. Ini realisasi sudah cukup bagus, sekitar 98,8%. Jadi sisanya hanya sekitar 1, sekian persen saja. Nah, dari sekian penerima ini alhamdulillah memang oleh dinas sosial dan masyarakat setempat dan juga kecil itu memang penerimanya memang layak menerima bantuan. Betul. Nah, tantangannya bagi kami itu waktu penyaluran itu tidak lama, Pak. Jadi terbatas. Rata-rata waktu penyaluran itu hanya 1 minggu sampai 10 hari. Iya. Kenapa? Karena program-program yang lain banyak. Di masyarakat itu tidak hanya BST, ada bantuan sembako, ada bantuan dari Pemda dan sebagainya. Nah, sehingga semua itu supaya bisa berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih, tidak numpuk. Nah, jadi alhamdulillah BST ini kita bisa jalankan dengan baik, dengan jumlah yang cukup besar dan bisa kita realisasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu penyalurnya itu 2 kabupaten, 2 kota ya? 2 kota. Kenapa nggak semua, Pak? Di Aceh ini kita ada 7 kantor cabang. Di antara Banda Aceh, terus kantor pos Sigli, kantor pos Meulabu, kantor pos Tapak Tuan, kantor pos Lok Sumawe, kantor pos Laksa dan kantor pos Kota Cani. Masing-masing itu membawai beberapa kabupaten. Nah, kalau kami di sini hanya di Ini Banda Aceh ya khususnya? Ya, kantor Banda Aceh itu di 4 kabupaten itu. Gitu. Jadi yang lain sudah, Pak. Yang paling banyak ini di kantor pos Lok Sumawe. Jumlahnya itu hampir sekitar 60.000. Itu waktu pembagian BST-nya tadi tapi tetap melihat dari protokol kesehatan, Pak ya? Nah, itu wajib. Nah. Jadi siapapun penerimanya, karena yang datang ke kantor itu bukan hanya penerimanya. Ya. Jadi ada penerima, ada pendamping, ada fasilitator, ada juga tim kesejahteraan sosial kemasyarakatan dari dinas sosial yang melakukan pengawasan. Itu wajib. Jadi kalau tidak menggunakan masker pertama, itu tidak kita bayarkan. Yang kedua, dia harus ikuti protokol yang mulai mencuci tangan, harus menjaga jarak dan sebagainya. Itu harus kita jalankan. Karena kita pun berkewajiban untuk menjaga. Betul. Jangan sampai nanti niat kita baik, kita menyalurkan dana bantuan, tetapi dampak lainnya itu justru lebih berbahaya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi kalau untuk jam pelayanan juga sama, Pak, dari pagi sampai nggak ada batas 1 hari itu ya? Kita buat jadwal. Jadi rata-rata 1 jam itu antara 1 sampai 3 atau 4 desa. Karena 1 jam itu target kita itu membayarkan paling banyak sekitar 200 orang. 1 jam. Sehingga kalau 1 kecamatan itu ada sekitar sekian desa, maka itu akan dibagi. Jadwalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi durasi yang panjang itu udah kita bagi jam-jamnya sehingga tidak ada desa yang datangnya bersamaan. Gitu. Karena kalau datang bersamaan nggak ada jadwal per jamnya, sudah pasti penumpukan. Tahu sendiri, Pak, kalau misalnya orang dapat bantuan gitu. Kadang-kadang nggak peduli dia. Hari ini. Kan kadang-kadang kalau dulu ini sebelum pandemi ya, di mana ada misalnya ada penyaluran. Kalau dulu BLT ya, Pak ya. Dulu BLT. Kita lihat kan bisa tuh antrian begitu rame, padat ya kan. Tapi tentu saja pelayanan hari ini kan sudah jauh berbeda ya. Itulah itu diberikan mungkin tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker gitu kan. Terus sosialisasi ini, Pak, gimana nih, Pak? Artinya walaupun karena kita adalah sebuah perusahaan juga yang ditargetkan capaian-capaian, tentu saja di tengah-tengah kondisi hari ini juga pos tidak tinggal diam, terus akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya. Itu seperti apa, Pak, kalau pos Banda Aceh? Ya, kita sosialisasi dengan banyak media. Pertama kita pasang spanduk-spanduk himbauan, peringatan itu di seluruh kantor-kantor cabang kami. Yang kedua kita sosialisasi melalui Instagram kantor. Kita punya Instagram kantor pos Banda Aceh. Ada juga fanpage-nya itu kantor pos Banda Aceh juga di Facebook. Terus di
seluruh karyawan itu kita wajibkan juga sosialisasi ke account-accountnya masing-masing, baik akun Facebook, Instagram, atau hanya sekedar memasang status tentang jaga kesehatan dan sebagainya, termasuk BST dan sebagainya. Kita juga manfaatkan media seperti ini. Kemarin kita juga sosialisasi melalui radio, beberapa radio. Juga di awal-awal itu kita dengan media tertulis, dan kami dibantu juga dengan dinas dan instansi terkait, seperti dinas sosial dan Pemda juga, untuk mensosialisasikan pada masyarakat tentang bantuan-bantuan ini, dan cara-caranya juga kita sosialisasikan dengan banyak pihak yang terkait di situ. Karena kalau tidak disosialisasikan itu masyarakat nggak akan tahu. Seperti yang paling kecil saja jadwal itu paling krusial. Tanpa diketahui jadwalnya sudah pasti itu akan sulit sekali mengendalikan masanya. Gitu. Ya alhamdulillah Pak, sekarang media semakin mudah kita akses. Jadi untuk sosialisasi itu tidak terlalu sulit, dan saya rasa tidak terlalu mahal ya seperti dulu. Dan jangkauannya juga bisa lebih luas. Apalagi sekarang pola-pola media sosial ini kita hanya sekedar buat status, nanti yang share bisa ribuan orang. Nah, itu udah sangat membantu sekali. Terus Pak, kalau misalnya produk-produk dalam itu mungkin produk tradisional ya, macam seperti materai, kemudian ada apa namanya ya pelayanan seperti materai itu masih ada lah kita ya? Masih. Nah, ini salah satu bisnis pos kan ada 3 Pak. Kita bisnis kurir dan logistik, yang kedua jasa keuangan, yang ketiga itu retail. Retail itu identik dengan perangko dan meterai. Perangko. Kalau perangko itu memang itu melekat di kantor pos, dan itu apa sampai sekarang masih ada, walaupun memang tidak menjadi target utamanya. Tapi kita tetap harus berinovasi dengan perangko. Lalu yang kedua itu meterai, karena sampai sekarang alhamdulillah satu-satunya yang dipercaya oleh Kementerian Keuangan untuk mendistribusikan meterai itu kantor pos. Dan kita juga diberikan target dengan Kementerian Keuangan itu untuk penjualan meterainya. Di samping itu kita rutin melakukan sosialisasi bersama dengan Ditjen Pajak tentang penggunaan meterai, tentang meterai-meterai asli dan palsu. Itu harus kita sosialisasikan juga, karena ternyata meterai ini kelihatannya kecil Pak. Betul. Tapi kalau lihat transaksi di masyarakat yang banyak dan semua butuh meterai, tampaknya itu jadi apa ya, bidikan tersendiri Pak bagi orang-orang tertentu untuk memasukkan meterai. Karena sangat simpel sekali, nilainya cukup besar. Satu piece yang kecil itu 6.000. Bayangkan kalau satu amplop gitu yang isinya ribuan gitu kan, itu bisa terjual berapa gitu. Nah sehingga kami selalu sosialisasi bersama dengan Ditjen Pajak untuk supaya masyarakat tahu apa itu meterai, bagaimana penggunaannya, dan apa ciri-ciri yang meterai yang asli dan palsu. Terus gimana ini Pak? Ini mungkin masyarakat juga perlu pemahaman ya. Bagaimana membedakan materai asli dan palsu? Kalau uang mungkin masyarakat sudah paham ya. Ini kalau materai gimana Pak? Yang pertama pasti pembeliannya Pak. Pembelian pertama itu pasti di kantor pos. Yang kedua itu di tempat-tempat yang memang ada rekomendasi, kayak di Indomaret. Itu salah satu mitra pos juga untuk reseller meterai. Di beberapa toko juga ada. Terus di perbankan dan beberapa instansi itu sudah ada yang memang menyediakan meterai. Untuk sarananya itu ya kita bisa menggunakan ini Pak, ultraviolet, semacam ultraviolet. Kalau untuk ketentuannya atau syarat-syarat ininya meterai asli, itu mungkin bisa dicek aja di internet seperti apa. Karena masing-masing terbitan itu ada spesifikasi khususnya. Tapi kalau dengan media itu tadi ultraviolet, dia akan kelihatan. Mulai dari benang airnya, dari logonya, di situ ada logo DJP, burung Garuda, terus ada beberapa istilahnya benang air, ada juga hologram di situ. Itu sangat berbeda sekali meterai yang asli dan palsu. Itu kalau disandingkan memang sangat kelihatan. Tapi kalau kita beli hanya satu,
memang sulit Pak. Hanya satu, pas kebetulan dia misalnya diduga keasliannya tuh diragukan, ya kita sulit, harus ada pembandingnya dulu. Tapi kalau kita sudah bisa terbiasa, minimal kita di internet itu ada ciri-cirinya, lalu kita bandingkan. Minimal datang kantor pos, dicek pakai ultraviolet, ini hasil atau tidak, atau kalau nggak ke kantor pajak sekali. Terus soal perangko nih Pak, perangko ini kan ada, kalau nggak salah saya dulu pernah juga coba, itu ada istilahnya masyarakat bisa buat perangko dengan identitas pribadi dia, itu bisa dengan foto pribadi ya Pak ya? Nah ini mungkin perlu juga nih masyarakat tahu nih Pak di kantor pos bahwa ada, kalau ada mau buat perangko pribadi bisa gitu. Wah, makasih sekali nih Pak. Jadi salah satu produk pos itu perangko Prisma. Prisma, betul. Perangko identitas milik Anda. Jadi itu bisa kita pasang foto pribadi, foto keluarga, foto instansi, foto siapapun bisa di sana. Itu sekarang memang sangat menjadi ini ya, istilahnya bidikan bagi penggemar filateli Pak. Dan bukan hanya penggemar filateli, ini bisa menjadi semacam souvenir lah bagi kita, karena sangat unik. Perangko Prisma itu bukan hanya sekedar hiasan, tetapi itu bisa juga dipakai untuk melakukan transaksi pengiriman barang. Mau kirim dokumen, kirim apa itu bisa Pak, kayak perangko Prisma. Nah, untuk pembuatannya mudah, nanti ada tim kami di kantor pos Banda Aceh itu yang dia memang bertugas khusus untuk membuat itu. Nah, perangko Prisma ini memang salah satu andalan di kami untuk mengembangkan identitas perusahaan juga Pak. Gitu. Bahwa kantor pos itu pasti identik dengan perangko. Karena perangko nggak ada yang pakai selain pos. Terutama kalau sekarang kiriman-kiriman yang sifatnya dokumen itu mungkin sudah sangat tidak familiar. Tetapi beberapa dokumen-dokumen itu sangat membutuhkan. Contoh kalau orang-orang kirim-kirim yang beralamat PO Box dan sebagainya, itu pasti pakai perangko. Dan untuk yang promosi-promosi instansi-instansi pemerintah, baik dinas pariwisata, itu sangat kami anjurkan. Kalau dia menggunakan perangko Prisma itu, maka bisa mempromosikan lebih banyak wisatanya. Betul. Mungkin di situ Pak. Jadi gimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan perangko itu? Mungkin Bapak bisa arahkan. Nah, jadi kalau untuk layanan perangko memang itu hanya kita jual di kantor pos. Jadi bisa datang saja ke outlet kantor pos yang ada. Dia langsung potret di situ atau gimana? Bisa potret di situ, bisa menyerahkan foto yang dia miliki, foto terbaiknya, bisa berupa fotonya atau filenya. Nanti serahkannya ke petugasnya, petugas kami. Seluruh outlet kantor pos bisa. Nanti kalau seandainya ada beberapa petugas kami yang kurang paham, nanti akan diarahkan ke petugasnya. Tapi harganya terjangkau juga ya Pak? Harga terjangkau. Berapa Pak? Sekitar 30 sampai 50 ribu lah satu paket. Dengan isi sekitar 12 perangko di dalamnya. Gitu. Baik Pak Pendi, tidak terasa ngobrolan kita juga sudah 30 menit ini Pak. Oh iya. Terima kasih banyak sudah mau berbincang-bincang dengan Antara Podcast, dan kita berharap juga pos masih menjadi salah satu kebanggaan rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Pendi sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.